kasih kepada-Mu Tuhan, kalau kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, kami umat-umat-Mu semua boleh ada dalam keadaan yang baik. Kami percaya saat siang pagi hari ini Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan suara-Mu. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh diteguhkan, boleh dikuatkan, kami umat-umat-Mu boleh mendapat siraman rohani, boleh mendapat kekuatan yang daripada Engkau. Kami sambut firman Tuhan, kami alaskan doa kami dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lapar dan haus akan firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kasih semua. Kita percaya pagi hari ini kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, ya, puji Tuhan. Shalom. Senang melihat Bapak Ibu saudara kasih sekalian di tengah-tengah pandemi yang masih melanda, bahkan sebentar lagi Jakarta akan masuk dalam PSBB total, PSBB yang lebih diperketat, tapi kita percaya tetap ada kemurahan Tuhan, tetap berlaku kebaikan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Ada amin, Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Kita baru saja merayakan ulang tahun ke-29. Tetap ada dalam sukacita di dalam Tuhan. Umat-umat Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan 29 tahun, ada di pemenangan Tuhan, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya mengajak umat-umat Tuhan di GBI Jatinegara Timur, tetap kita boleh bersukacita, tetap kita boleh dapat mengucap syukur di tengah-tengah pandemi yang ada. Karena pemeliharaan Tuhan baik, karena Tuhan Yesus baik, pemeliharaannya sempurna atas kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu masih ingat pesan gembala saat awal kita masuk dalam pandemi COVID-19? Gembala kita, Pendeta Yuyung, mengatakan bahwa orang bijak kalau melihat mara bahaya, malapetaka, maka dia akan bersembunyi, dia akan menghindar. Tapi kalau orang yang tidak berpengalaman, dia akan maju terus. Dia bilang maju tak bentar, ya. Akhirnya dia beroleh celaka. Kita sebagai umat Tuhan, kita mematuhi hukum, kita mematuhi regulasi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, ya. Jangan saudara berpikir, oh itu bukan gubernur pilihan saya nggak mau ikutin. Enggak, saudara, ya. Pemerintah adalah dari Tuhan. Pemerintah dibentuk oleh Tuhan. Kalau pemerintah saat ini anjurkan kepada kita untuk melaksanakan 3M, ya. M yang pertama apa, saudara? Ya, harus menggunakan masker. M yang kedua, harus rajin-rajin mencuci tangan. M yang ketiga, harus menjaga jarak, ya. Walaupun kita ada dalam satu ruangan, saat ini kita harus menjaga jarak. Jangan bergelombolan, jangan berkerumun, ya saudara-saudara, ya. Itu masih belum boleh makan bareng-bareng, ya, masih belum boleh kumpul dengan teman-teman, ya. Ya tentunya apa yang boleh menjadi peraturan pemerintah yang Tuhan sudah berikan melalui pemerintah, tentunya kita akan taati. Hari ini kita mau mengucap syukur, Bapak Ibu saudara kasih, kita mau baca firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Ya, nah, saudara, sudah ditampilkan. Terima kasih. Kita baca pelan-pelan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia Allah Bapa kita, ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan
baik dengan perkataan kita, dengan ucapan bibir kita, atau dengan tindak tanduk perbuatan kita, itu harus dilakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil kita mengucap syukur kepada Dia yang adalah Allah Bapa kita. Saudara, kalau dalam minggu-minggu ini kita diajar, diingatkan untuk selalu mengucap syukur, ya. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Mengucap syukur bukan hanya pada saat ulang tahun, bukan saja pada saat akhir bulan kita terima gaji, bukan pada saat jabatan kita dipromosikan, bukan pada saat menempati rumah baru, tapi mengucap syukur adalah dalam segala hal. Ya. Hari ini kita diingatkan kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita, nah kita harus melakukannya dalam nama Tuhan Yesus sambil terus kita mengucap syukur. Nah itu yang Tuhan kehendaki, ya itu yang Tuhan mau, ya sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa kita, ya. Saudara keluar rumah di tengah-tengah pandemi, saat saudara mau bekerja keluar rumah, ada ucapan syukur, ya bukan ucapan ketakutan, aduh gimana nih nanti di tengah jalan kalau ketemu COVID gimana, ya nggak apa-apa saudara. Waktu kita mengucap syukur, ya ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus saya akan berangkat bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan pergi ke kota A, saya akan pergi ke kota B, saya akan bertemu dengan klien si A, klien si B, saya akan bertemu dengan nasabah, saya akan bertemu dengan rekan bisnis saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara ucapkan itu. Ya, saudara jangan terus, batal lah pertemuannya, nggak jadi dah, karena ada PSBB yang diperketat. Saudara, manusia peraturan pemerintah mengetatkan, tapi Tuhan yang akan meluputkan kita dari mara bahaya. Percaya, kita tetap waspada, kita tetap melakukan 3M, dan juga kita boleh tetap beriman teguh kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan meluputkan kita semuanya dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudara percaya? Amin. Ya, kita aminin. Yang percaya katakan, yang melambaikan tangan, ya, ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, ya. Biarlah dalam ucapan syukur, dalam kita mengucap syukur, kita harus selalu ingat, ya. Ucapan bibir kita jangan sampai di tengah-tengah pandemi yang ada, kita bukannya malah bersyukur, kita menggunakan lidah bibir kita untuk bersungut-sungut. Saudara jangan, ya. Umat Israel bersungut-sungut, dia menentang akan otoritas Allah, dianggap Tuhan ini gimana? Lebih baik saya ada di Mesir. Itu bersungut-sungut, saudara. Itu Tuhan marah. Tuhan tidak senang, ya. Kalau kita mengucap syukur, kita bergembira, kalau kita bersungut-sungut, itu kita jadi lemes. Di tengah-tengah pandemi yang ada, seharusnya imunitas kita, daya tahan tubuh kita naik, ya, bukannya jadi turun. Kalau kita mengucap syukur, hati kita bergembira, hati kita limpah dengan syukur, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Saudara tidak perlu lagi vitamin C, vitamin E, saudara tidak perlu lagi makanan yang bernutrisi, karena firman Tuhan adalah di atas segala sesuatunya, ya. Saudara boleh minum vitamin C, minum vitamin E, minum makan makanan yang bernutrisi, boleh, bukannya nggak boleh, saudara, bukannya dilarang, silakan, ya. Tapi hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Ya, kita jangan sampai ketakutan, kita jangan sampai diintimidasi oleh si COVID-19. Seharusnya kita tetap tegar di dalam Tuhan. Kita melangkah, kita keluar rumah, ya, kita ucapan
dalam nama Tuhan Yesus, ya. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita, ya. Kita baca juga dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Yang pertama, saudara, kalau kita mengucap syukur, ya, saudara baca di sini, saya bacakan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, ya. Bibir kita harus memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai ada sungutan keluar, ya. Tapi bibir kita boleh memuliakan namanya, ya. Besar kasih setiamu Tuhan, ya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh, tingginya jauh mengatasi langit, ya. Dalamnya tidak dapat selami, ya. Kasih setiamu besar selamanya. Saudara, kalau saudara bisa katakan begitu, ya, saudara berpikir, oh Tuhan hebat, ya. Tiada terukur Tuhan, besar kasih setiamu. Di tengah-tengah pandemi yang ada, aku masih merasakan besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi luas lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tidak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar, saudara. Sebelum pandemi, kasih setia Tuhan besar untuk umat-umat Tuhan yang percaya. Di tengah-tengah pandemi, kasih setia Tuhan tetap besar untuk selamanya. Ya, hatiku bersyukur Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Jiwaku pun memuji, mulutku bersorak, mulutnya bersorak, saudara. Ya, kasih setia Tuhan besar selamanya. Ya, itulah yang harus kita kerjakan, saudara. Jadi kita mempersembahkan ucapan syukur itu secara totalitas. Hati yang bersyukur dari dalam relung jiwa yang memuji Tuhan, ya. Akhirnya mulut kita bersorak, bibir kita mengucapkan kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Saudara, ada seorang teman di tengah-tengah pandemi, dia seorang ojek online atau ojol, ya. Dia berprofesinya sebagai seorang ojek online atau ojol. Dia nggak terbiasa dia mengirim barang. Dia selalu ojek yang untuk membawa orang. Nah, di tengah-tengah pandemi, awal-awal itu aplikasi untuk membawa orang itu di-off-kan. Ya, sementara nggak bisa dulu bawa penumpang. Jadi yang hanya bergerak, yang bawa barang. Bagaimana? Apakah rezeki dia tertutup? Apakah dia tidak ada penghasilan? Saudara, Tuhan bisa buka jalan. Ya. Dia mengucap syukur, dia berterima kasih di tengah-tengah situasi yang sulit. Ya. Saudara tahu, dia tidak mempunyai kemampuan untuk membuat kue, makanan, dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah kondisi yang sulit, Tuhan berikan hikmat sehingga istrinya bersama dengan tetangganya bisa membuat kue ketawa. Ada yang tahu nggak kue ketawa seperti apa? Apakah kuenya tertawa terbahak-bahak? Nah, di sini tadi saya lihat ada si ini nggak, siapa? Pak Rudi sama Ibu Yaya. Ada ya? Ada ya? Nah, Pak Rudi itu dari mana? Dari Sumatera Utara, pasti tahu yang namanya kue ketawa. Kuenya ketawa, saudara. Jadi kuenya ketawa. Hahaha. Ya. Kue dengan dijen, kuenya merekah. Kue aja bisa ketawa, saudara. Jadi mukamu jangan sampai cemberut di tengah-tengah pandemi yang ada. Kita harus mengucap syukur, kita harus riang gembira. Ya, ini kue ketawa ini kalau dimakan bisa membuat orang tertawa. Ya, kalau Bapak Gembala saat ini belum tahu, mungkin Pak Rudi, jemaat yang ada yang sudah tahu kue ketawa bisa membawa kue ketawa itu bagi-bagi dengan gembala. Ya, bagi-bagi dengan itu kue ketawanya udah langsung, ya. Terima kasih Pak Wayan. Ini kue ketawanya sudah
sudah ditampilkan, ya. Jadi bisa ketawa saudara kalau makan itu. Kalau saudara nggak percaya, coba beli, ya. Nanti sudah makan, apalagi pakai kopi, pakai apa, pakai teh anget, menikmatinya sore-sore. Nah, itu lebih mantap, lebih pas, ya. Tapi jangan ada sekarang yang lagi apa, sambil dengar khotbah, sambil apa, videonya dimatiin, sambil apa, makan. Nah, nggak boleh, ya. Kalau sekarang, kalau nanti setelah ibadah, saudara mau beli kue ketawa, mau kirim ke Pak Yuyung sebagai gembala sidang yang ada, silakan, boleh, ya. Jadi si pengemudi ojol ini, istrinya dan tetangga yang ada itu membuat kue ketawa. Akhirnya setelah dia buat, dia kemudian kirimkan kue ketawa itu, hasilnya apa saudara? Hasilnya dia bisa riang gembira. Dia seisi rumah ketawa dengan adanya berkat Tuhan yang Tuhan kirimkan melalui usaha kue ketawa. Ya, jadi jangan sampai kita terintimidasi oleh si COVID-19. Biarlah mulut kita mempersembahkan korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan namanya, ya. Jangan sampai ucapan bibir ini bukan memuliakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, tapi kita malah memuliakan nama iblis, ya. Jangan, saudara. Saudara dusta, kalau saudara berdusta, saudara berbohong, itu yang nama yang dimuliakan itu simbolis, si iblis, bukan memuliakan nama Tuhan, ya. Ya, seorang anak terima telepon, ditanya oleh telepon di seberang, "Nak, Bapak ada enggak?" Dia lirik sebelah, bapaknya jawab, bilang Bapak enggak ada. Ya, akhirnya anaknya bilang sama yang telepon di seberang, Om, ini Bapak tadi bilang bahwa Bapak tidak ada di rumah, ya." Nah, sekarang dengan demikian yang menelpon di seberang tahu kalau si bapak itu nyuruh anaknya untuk berbohong, mengatakan si bapak tidak ada, ya, karena si om ini mau nagih kontrakan rumah yang belum dibayar. Si bapak tahu kalau si bapak A ini akan telepon untuk menagih kontrakan rumah yang belum dibayar. Dia jadi ketakutan, ya. Akhirnya dia tutup, yang telepon seberang tutup. Kemudian dia telepon lagi. Waktu dia telepon, si anak itu yang angkat. Dia bilang, ya, "Halo, ini kediamannya Pak Amir di sini." Nah, jadi itu jawab, "Iya Pak, iya Om. Ini rumahnya Pak Amir. Pak Amir itu ayah saya." "Oh, tolong kasih tahu Pak Amir, ini ada hadiah ulang tahun. Ada hadiah ulang tahun yang akan dikirimkan." Waduh, seneng ya. Terus anaknya kasih tahu bapaknya, Pak, ini ada yang akan kirim hadiah ulang tahun buat bapak nih, ya. Ulang tahun yang berapa? Oh, 49, bukan 29. Ayahnya rupanya udah umur 49, bukan 29 tahun. Kayak yang 29 tahun kan gereja kita, ya. 49 ini ulang tahun, persis kan, kok tahu dia, ya. Akhirnya diangkat. Waktu diangkat, nah, udah nggak bisa lari lagi. Rupanya si bapak tadi yang mau nagih rumah kontrakan. Saudara, kita tidak diajarkan untuk berdusta. Kita tidak diajarkan untuk menggunakan lidah bibir kita untuk memuliakan si iblis, ya. Dengan cara kita berbohong. Kalau kita berbohong, kita menyenangkan hati setan. Kita menyenangkan hati iblis. Karena bapak dari segala dusta adalah iblis, ya. Jadi biarlah melalui hati kita yang bersyukur, jiwa kita yang memuji, ya, sehingga keluar dari mulut kita yang bersorak-sorai, keluar ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna adanya. Kami bersyukur ketika di tengah-tengah COVID-19 ini, ya. Itu hal yang pertama. Biarlah kita boleh mengucap syukur menggunakan lidah bibir kita untuk memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua, saudara, kita mau baca di dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi
karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, jadi saudara, kita mengucap syukur, kita beribadah kepada Tuhan. Bukan saudara berpikir, udahlah di rumah aja, kita udah nggak usah beribadah, kita diem-diem aja di rumah, ngapain pakai Zoom, pakai apa segala macam, nggak usah. Saudara jangan, ya. Kalau kita mengucap syukur, selain ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, saudara ajak seluruh keluarga yang ada untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu adalah perayaan ucapan syukur saudara, karena sepanjang hari Senin sampai hari Sabtu, Tuhan sudah menolong saudara. Dalam pekerjaanmu, dalam usaha bisnismu, Tuhan sudah tolong. Ya, kesehatanmu, keluar masukmu, Tuhan sudah jaga. Ya, saudara harus ajak keluarga di rumah. Ya, kalau mereka masih tidur, jam berapa? Jam 9, bangunin. Ayo siap-siap kita ibadah jam 10.30, jam 10:30. Ayo siap-siap. Ya, kita harus mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, hari ini udah rapi semua belum nih jemaat? Jemaat, udah rapi semua belum? Ya. Jangan-jangan jemaat videonya dimatiin karena sibuk masak. Jangan, ya. Jangan sampai ada Marta, yang nggak boleh. Ya, harus seperti Maria, ya, duduk tenang, dengarkan perkataan-perkataan Yesus. Kalau si Marta, dia matiin videonya, ya. Sementara Zoom, dia matiin videonya. Si Marta masak, ya. Si Marta sibuk, ya, dengan urusan-urusan lain, ya. Aduh, gimana tuh? Kompornya masih nyala, lari ke belakang, matiin kompor, ya. Saudara, sebelum masuk dalam ibadah, kalau saudara hormat, takut akan Tuhan, itu semuanya diberesin dulu, ya. Boleh menyiapkan makan siang sementara habis kita ibadah, makanan sudah tersedia, itu baik, saudara, ya. Bagus, boleh, ya. Tapi jangan tengah-tengah ibadah, saudara menyiapkan makan siang. Tadi nggak keburu nih, belum sarapan. Tengah-tengah ibadah, karena ibadahnya ibadah Zoom, videonya dimatiin, bisa sambil minum kopi, makan singkong rebus. Ya, saya juga suka, saudara, singkong rebus sama kopi, suka saya. Tapi kalau lagi ibadah seperti ini, nah itu jangan, ya. Sebaiknya sebelum ibadah, saudara sudah sarapan, sudah mandi, sudah siap-siap, sehingga waktu masuk ibadah, saudara bersyukur, saudara masuk dalam ibadah bersama keluarga, itu semua sudah siap, ya. Itulah adalah cara yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang disertai dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ya, saya percaya di sini yang videonya dimatiin bukan berarti lagi ngopi, bukan berarti lagi menikmati singkong rebus, ya. Tapi ada masalah jaringan mungkin, ya, saudara. Ya, jadi kita yang kedua, kita harus beribadah, mengucapkan syukur karena kemenangan Tuhan sepanjang seminggu. Kita harus ibadah dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita cepat saja, ya. Kita baca 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi hal yang kedua, dalam kita mengucap syukur, ya, kita harus menaikkan doa syafaat. Jangan doanya doa untuk kita terus secara pribadi. Tuhan, tolong keluarga saya. Tuhan, berkati saya. Tuhan, dompet saya tipis, Tuhan.
tolong ditebelin lagi Tuhan, diisi lagi Tuhan. Tuhan tahu apa yang boleh menjadi segala kebutuhanmu, keperluanmu. Tapi engkau jangan ego, ya, harus menaikkan syafaat bagi orang lain. Ucapan syukur untuk semua orang, ya, berdoa dengan ucapan syukur yang harus dinaikkan, berdoa untuk raja, untuk pemerintah kita, ya. Itu yang harus kita lakukan. Saudara jangan sampai saudara hanya tertuju kepada diri sendiri, ya. Tapi kita harus menaikkan doa, ya. Naikkanlah permohonan doa syukur, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, ya. Jadi untuk semua orang, ya, untuk raja-raja, untuk pembesar, untuk pejabat, ya, untuk presiden, untuk gubernur, ya, bahkan sampai lingkungan yang pemerintah yang terkecil, ya, kita harus lakukan. Kalau kita keluar rumah, saudara, di lingkungan di mana engkau berada, di jalan mana engkau berada, di komplek mana engkau berada, saudara harus buka mulut, saudara harus berdoa, Tuhan berkati lingkungan ini, Tuhan berkati komplek ini, ya. Di mana engkau, di komplek mana engkau berada, kesejahteraan komplek itu adalah kesejahteraan engkau juga. Kesehatan komplek itu adalah kesehatan engkau juga, ya. Engkau berdoa untuk kota Jakarta, maka kesejahteraan kota Jakarta, ya, keamanan kota Jakarta, kesehatan kota Jakarta adalah kesejahteraan, ketentraman, kesehatan engkau juga, ya. Saudara mau berdoa buat kota Jakarta, ya, saya percaya tiap malam sudah dilakukan. Ya. Kita tidak lagi bertanya kapan Tuhan pandemi COVID-19 ini berakhir, tapi kita terus naikkan doa, naikkan syafaat dengan ucapan syukur untuk kota di mana kita berada, untuk negara di mana kita berada, untuk lingkungan di mana kita berada. Kita percaya melalui syafaat, melalui doa syafaat, melalui ucapan syukur yang kita naikkan, di dalamnya Allah yang turut bekerja. Di dalamnya Allah yang memberikan kesejahteraan. Di dalamnya Allah yang menyelesaikan untuk masalah pandemi COVID-19 ini. Kita tidak mampu, ya, pemerintahan tidak mampu. Terus pikirnya dari PSBB transisi kita akan masuk ke normal baru. Tapi kenyataannya balik lagi ke PSBB yang diperketat, PSBB total, ya. Biarlah kita terus menaikkan doa syafaat sebagai ucapan syukur kita. Karena kita adalah umat-umat yang memuji, umat-umat yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Hal yang keempat, saudara, 2 Korintus 9 ayat ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, kita bersyukur, ya, kita harus bisa berbagi. Kita melakukan pelayanan kasih. Kalau gereja kita minggu yang lalu berulang tahun ke-29, gereja umat-umat Tuhan yang ada bisa mampu berbagi kasih dengan yang lain, itu adalah melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, ada pelayanan-pelayanan terpencil, ya, melalui gembala sidang saudara, Pak Yuyung, kirimkan bantuan kepada gereja-gereja lain, gereja-gereja yang membutuhkan mesin diesel, gereja-gereja yang membutuhkan peralatan musik, disupport, didukung dalam pelayanan yang ada. Itu adalah melimpahkan ucapan syukur kepada Bapa di sorga. Ya, kalau engkau jemaat yang ada, Bapak Ibu saudara bisa berbagi kasih, ya, melalui pelayanan kasih, melalui pemberian-pemberian yang berkenan, itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih tahu kapan ada sukacita di sorga, ya. Satu orang bertobat dari dosanya, maka akan ada sukacita yang besar di sorga. Bukan saat kita terima gaji, sorga bersukacita. Bukan saat kita
mendapatkan keturunan, mendapatkan anak, ada sukacita di surga. Enggak. Alkitab mencatat, menulis, ya, akan ada sukacita saat ada satu jiwa yang bertobat dari dosanya. Kalau saudara bisa memberi pemberian yang terbaik untuk pelayanan misi, itu adalah hal yang indah. Ladang misi adalah pekerjaan Tuhan yang investasi yang subur di dalam investasi yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin kita tidak bisa melangkah ke pelosok pedalaman, tapi melalui pemberian kasih saudara yang akan menerobos pelosok pedalaman, saudara bisa berbagi kasih, saudara bisa bersukacita di ulang tahun yang ke-29, saudara bisa berbagi kasih, itu adalah melimpahkan ucapan syukur. Pelayanan kasih, pemberian, melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, ya, kita bisa lakukan melalui pelayanan kasih. Biarlah apa yang boleh dilakukan oleh jemaat Tuhan di GBI Jatinegara Timur, apa yang dilakukan melalui gembala saudara, melalui Bapak Gembala kita, Pendeta Yuyung, yang boleh berbagi kasih dalam ulang tahun yang ke-29, percaya berkat Tuhan terus dilimpahkan. Ya. Ada limpahan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Tidak ada yang menyenangkan, tidak ada sukacita di sorga kalau engkau mendapat rumah baru, tidak ada. Tapi kalau ada satu jiwa yang bertobat dari dosanya, itu sorga bergembira. Ya. Saya percaya setiap investasi yang saudara-saudara berikan melalui gereja yang ada di tempat ini, saya percaya itu melimpahkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, yang terakhir kita mau baca 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Saya ulang lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara kasih, ucapan syukur kita bisa mengucap syukur melalui kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Ya, waktu malam sebelum Yesus diserahkan, sebelum Yesus naik ke atas kayu salib untuk memikul dosa dunia, untuk memikul dosa saya dan dosa saudara, dia melakukan perjamuan malam bersama murid-murid yang ada. Dia katakan bahwa roti, dia mengucap syukur atas roti dan cawan tersebut. Ya, kalau kita menerima perjamuan, kita harus menerima dengan penuh syukur. Saudara jangan katakan lagi, perjamuan lagi nggak usah, nggak perlu. Jangan, saudara. Ya, tubuh roti itu melambangkan tubuh Tuhan. Cawan itu, anggur itu melambangkan darah Yesus. Saudara, umat Israel saat malam kedatangan malaikat maut dengan di ambang pintunya, dengan di kedua sisi ambang tiang pintunya itu ada darah, maka malaikat maut tidak masuk. Kalau kita menerima tubuh dan darah Tuhan, kita percaya ada proteksi, ada perlindungan yang Tuhan berikan, ada pelingkupan dari Tuhan yang Tuhan kerjakan, sehingga
hal-hal yang menakutkan itu tidak akan menimpa kita. Karena Tuhan yang melindungi. Ucapan syukur saat kita menerima perjamuan kudus. Engkau memperingati aku, ya kata Tuhan. Setiap kali kamu meminumnya, engkau menjadi peringatan akan aku. Ya, setiap kali engkau memakan roti, tubuh Tuhan itu mengingat akan aku. Biarlah dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam benak kita mengingat kebaikan Tuhan. Dia yang sudah tergantung di atas kayu salib, tubuhnya yang sudah terpecah, ya, menjadi kesembuhan buat kita. Melalui luka-luka Yesus, melalui bibir Yesus, kita yang sakit, saat ini saudara yang sakit, dimanapun penyakitmu, percaya, engkau menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus melambangkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, itu yang akan menjadi kesembuhan bagi engkau. Menjadi kesehatan buat engkau, menjadi perlindungan buat engkau. Ya, kita menikmati perjamuan asa yang kudus, menikmati perjamuan Tuhan, kita dengan penuh ucapan syukur, percaya, beriman bahwa itulah yang menjadi kekuatan kita di tengah-tengah pandemi. Ya, bukan sekedar masker, bukan sekedar mencuci tangan, bukan sekedar menjaga jarak, tapi kita percaya tetap ada perlindungan Tuhan melalui tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Percaya hari ini biarlah lewat firman Tuhan, umat-umat Tuhan senantiasa dapat mengucap syukur, mempersembahkan korban syukur melalui ucapan bibir. Ya, kita bersyukur, kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ajak semua keluarga, ya, sebagai ucapan syukur kita beribadah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah, walaupun masih tetap menggunakan Zoom. Ya, kita berdoa syafaat. Kalau tiap malam sudah berdoa, terus berdoa syafaat untuk semua orang. Ya, mengucap syukur, berdoa, bersyafaat bagi bangsa dan negara, bagi pemerintah, bagi kota. Ya, mengucap syukur dengan kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Ya, karena pemberian kita, pelayanan kasih kita itu melimpahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengucap syukur, kita boleh menerima tubuh dan darah Tuhan. Ya, itu adalah yang berkenan kepada engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan. Kami umat-umat-Mu tetap boleh mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau. Bukan hanya pada saat minggu-minggu ini, di mana kami pada minggu yang lalu, gereja kami boleh berulang tahun yang ke-29, tapi biarlah kami tetap mengucap syukur. Apa yang kami perbuat, apa yang akan kami lakukan, biarlah perbuatan kami, perkataan kami penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau. Kami percaya, kami umat-umat-Mu boleh diberkati oleh firman-Mu. Kami tetap boleh melangkah dalam kegiatan usaha kami dengan mengucap syukur. Kami boleh kerjakan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Kata-kata hamba-Mu sangat terbatas. Mari Roh Kudus yang meneraikan. Mari Roh Kudus yang mengingatkan. Mari Roh Kudus yang memberkati seluruh umat-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.